Pemirsa, warga berhasil menyelamatkan seorang bayi yang dibuang di tumpukan sampah dekat perkebunan karet. Warga desa Seisilau Barat, Kecamatan Setiajanji, Asahan, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di pinggir sungai terbungkus karung. Sesosok mayat bayi ditemukan di dalam sumur. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan warga berada di dalam masjid. Bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemukan warga di dalam kantong makanan di tumpukan sampah. Warga desa Pekaja, Kabupaten Banyumas digegerkan dengan sesosok bayi perempuan yang ditinggal di teras rumah warga. Sementara itu bayi perempuan ditemukan di tepi jalan. Pemirsa, digegerkan dengan ditemukannya sesosok bayi yang berlumuran darah di depan rumah warga. Baik, selamat datang di laporan saya, yaitu laporan kerja lapangan dari Yeremia Santosa Ginting. Kita kembali dengan Ginting News. Pada saat hari ini, saya akan melaporkan suatu kejadian yang ada beberapa hari ini. Ketika kita melihat kondisi sekitar kita, rupanya baik-baik saja. Namun ketika kita masuk lebih dalam lagi, ternyata banyak sekali hal yang terjadi. Salah satunya adalah maraknya kasus pernikahan dini dan seks bebas di mana-mana, yang mengakibatkan hasil dari itu mereka tidak mau bertanggung jawab, membuang saja hasil dari apa yang mereka telah lakukan, yaitu penemuan bayi di mana-mana. Banyak tempat yang terjadi. Sungguh miris ketika kita melihat hal itu terjadi. Betapa manusianya tidak ada sama sekali dalam diri manusia. Oleh karena itu, saya hari ini akan melaporkan suatu kejadian perkara di mana ada kasus penemuan bayi di salah satu daerah. Kasus penemuan bayi yang ada di Desa Darek menggegerkan warga sekitar yang ada. Kasus ini bertempat di suatu dusun, yaitu bernama Dusun Baleluah, Desa Darek, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kasus ini ditemukan oleh warga pertama kali dan pelaku belum dapat ditemukan dan jejaknya pun belum ditemukan juga oleh pihak berwajib. Kasus ini mengakibatkan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang ada di sana karena sangat maraknya terjadi pernikahan dini menjadi seks bebas yang mengakibatkan adanya pembuangan bayi atau penemuan bayi di mana-mana. Salah satunya di Desa Darek ini. Masalah sosial yang diidentifikasi ini merupakan seks bebas yang mengakibatkan pembuangan bayi di Dusun Baleluah, Desa Darek, Kecamatan Praia Barat Daya. Di mana kalau kita melihat secara keseluruhan, kasus pembuangan bayi ini terus saja terjadi di Lombok Tengah dan sekitar daerah di NTB dan sekitarnya, membuat masyarakat sangat resah dengan adanya penemuan bayi di berbagai tempat dengan berbagai macam kondisi. Terbukti per tahun 2020 melalui data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, kasus penemuan bayi baik itu masih hidup maupun yang sudah meninggal yang ada di Lombok Tengah sendiri terdapat ada 124 kasus penemuan bayi. Jumlah itu sangat besar dan melebihi dari batas normal suatu masalah. Dapat dikatakan masalah karena itu dapat sering terjadi terus-menerus, yang dapat dijadikan sebagai masalah sosial karena maraknya kejadian seks bebas dan kurangnya tanggung jawab dari kedua orang tua bayi itu. Awal mula kejadian ini karena pada tanggal 6 November 2021 bermula di mana di mana masyarakat sekitar sana mendengar ada suara tangisan bayi di sekitaran rumah mereka, dan awalnya mereka tidak percaya kalau itu suara tangisan bayi. Namun ketika mereka cek ke TKP, ternyata benar ada seorang bayi
ada seorang bayi ditemukan di sana dengan terbungkus sangat dingin sekali. Lalu mereka melapor kepada kepala dusun di sana yang bernama Pak Astar sebagai kepala dusun Balelua. Sampainya Pak Astar di TKP, Pak Astar sudah menemukan banyak orang berkerumun di sekitaran lokasi, dan pada saat itu bayi tersebut sudah dalam posisi digendong oleh satu warga yang bernama Pak Abdul Halim alias Gaduh. Pak Abdul Halim ini membawa bayi itu keluar, lalu warga sangat histeris melihat kondisi bayi tersebut, sangat-sangat hiriskan. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada Ina Ida untuk dibersihkan dari kotoran. Lalu pihak Polsek Praia Barat Daya bersama Babin Kamtibnas bersama Babinsa datang ke lokasi dan melihat situasi TKP sambil menggali informasi dari setiap warga di sana. Para pihak berwajib bersama masyarakat di sana kemudian membawa bayi tersebut ke Puskesmas Darek untuk dilakukan perawatan medis. Mendapat penanganan dari pihak puskesmas, bayi tersebut dinyatakan masih hidup. Namun, kondisi bayi tersebut sedang mengalami yang bernama hipertermia atau suhu tubuh sangat dingin atau melebihi batas normal. Bayi tersebut lahir dengan berat 2,7 kg dengan panjang badan 48 cm. Lalu barulah kami dari pihak LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Lombok Tengah datang ke puskesmas karena kami menerima laporan juga dari salah satu masyarakat di sana karena adanya kasus penemuan bayi. Karena itu kami datang langsung ke lokasi dan mencari informasi kondisi terkini soal bayi ini. Karena kami sebagai salah satu pihak berwajib yang akan bertanggung jawab kepada bayi tersebut, yaitu LPAI Lombok Tengah. Melihat ternyata bayi tersebut baru saja dilahirkan, pemirsa. Karena yang kami lihat saat itu adalah di mana tali pusar yang masih menempel di tubuhnya. Dan kami lihat baru saja telah dimandikan. Lalu ketika kami melihat kondisi bayi tersebut dan melihat fasilitas yang ada di Puskesmas Darek tidak mencukupi atau belum memadai. Oleh karena itu, kami meminta Puskesmas Darek untuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Praia. Oleh karena itu, kami bersiap-siap mengurus segala berkas yang ada untuk memindahkan bayi ini dari Puskesmas Darek ke Rumah Sakit Umum Praia. Lalu akhirnya bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Praia untuk dilakukan perawatan medis yang lebih intensif. Bayi tersebut langsung mendapat penanganan pertama dan sampai di rumah sakit. Dan kami tetap menjaga bayi tersebut sampai sebagai bentuk tanggung jawab kami dengan anak yang ada di Indonesia khususnya di Lombok Tengah ini. Sembari juga kami menunggu pihak berwajib yaitu aparat keamanan seperti polisi untuk menemukan identitas pelaku dan mencari kedua orang tua bayi ini. Setelah beberapa minggu di rumah sakit dengan berpindah ruangan dari UGD pertama ke ruangan NICU, alhamdulillah kondisi bayi tersebut sudah mulai membaik. Dengan banyak sekali hal yang terjadi. Bayi tersebut muntah, kekurangan suhu, sampai akhirnya bayi tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan, itu bernama ruangan inkubator, untuk melakukan proses observasi dan medis di sana. Sembari itu kami dari pihak LPAI Loteng sambil berdiskusi juga tentang pengasuhan bayi ini. Karena sebagai prosedur yang tepat, bayi ini kami tahan sebagai milik negara, yang dalam artian belum ada orang tua yang mengadopsi bayi ini, maka dari itu kami yang akan menjaganya sebagai pihak yang berwajib. Dan pada akhirnya melalui diskusi yang alot, keputusan yang lama ini
menyatakan kalau bayi tersebut telah dievakuasi ke Yayasan Paramita di Mataram pada tanggal 16 November 2021. Proses evakuasi dilakukan oleh kepolisian, LPAI Lombok Tengah, dan pihak rumah sakit. Selanjutnya, secara berkala kami akan terus memantau perkembangan kasus bayi ini dan mendorong terus pihak berwajib atau penegak hukum untuk mencari pelaku dan motif pelaku. Dari kasus yang ada ini pemirsa, saya melakukan suatu pendekatan, yaitu pendekatan sistem. Ya. Dalam kasus ini pendekatan ini sangat dibutuhkan, di mana pendekatan ini merupakan upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh, ya, dan melakukan analisis secara sistem. Kasus penemuan bayi ini dilakukan pemecahan masalah oleh warga dengan langsung melakukan penanganan pertama dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Di lain itu, di pendekatan yang kami lakukan, kami juga ada beberapa tahap-tahap dalam menangani masalah sosial yang ada, yaitu ada namanya tahap identifikasi, tahap diagnosis, dan tahap treatment. Tahap ini berbagai tahap kami jalani. Tahap identifikasi yaitu masalah yang terjadi ialah penemuan bayi di mana adalah hasil dari seks bebas yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang belum ditemukan pelakunya, dan kejadiannya berada di Desa Darat. Kasus ini juga pemirsa masih berhubungan dengan masalah sosial yang diangkat oleh Sutomo, ya, di mana masalah sosial merupakan suatu kondisi di mana masalah itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Tentu saja, di mana masyarakat sangat shock dengan adanya bayi yang ada, dengan dibarengi juga maraknya kasus pernikahan dini di Desa Darek. Ya, kalau kita melihat data yang ada, kasus pernikahan dini di Desa Darek cukup tinggi. Nah, dibarengi juga kasus penemuan bayi yang ada relasinya satu dengan yang lain. Lalu kami berlanjut ke dalam tahap diagnosis. Tahap diagnosis di sini yaitu kejadian di atas, di mana kami mendiagnosis kejadian itu terjadi di dusun Baleluah, Desa Darek, Kecamatan Praia Barat, Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Bayi dapat ditemukan karena para masyarakat sekitar TKP mendengar ada suara tangisan bayi, sehingga bayi tersebut dapat ditemukan dan pelaku masih dalam pencarian. Dalam tahap ini kami menggunakan pendekatan yaitu System Blend Approach, System Bloom Approach, di mana pendekatan ini mencari sumber masalah sosial pada level sistem yang ada. Lalu pendekatan ini lebih melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur sosial, institusi sosial, fungsi, dan berbagai sistem sosial, kemampuan sistem sosial dalam meresponi perubahan sosial. Yang artinya apa? Dalam pendekatan ini dapat ditemukan bahwa banyak kasus menikah dini di daerah tersebut dan dapat terjadi karena dampak dari adanya seks bebas itu sendiri, mengakibatkan banyaknya adanya penemuan bayi yang ada di sekitaran situ. Ya. Tahap terakhir itu adalah tahap treatment. Ya. Tahap treatment ini lebih kita merelaksikan, yaitu bayi yang ditemukan kami amankan sebagai pihak berwajib, yaitu dari pihak LPAI Lombok Tengah. Dan kami memberikan perawatan medis yang baik pula, dan dia ambil tanggung jawab asuh oleh pemerintah agar tidak ada perselisihan di antara masyarakat. Karena masyarakat juga ingin merawat bayi ini, sehingga agar tidak terjadi perselisihan di antara masyarakat, menimbulkan masalah baru, kami selaku pihak yang berwajib dan membantu pemerintah akan menjaga bayi ini semaksimal mungkin dan merawatnya semaksimal mungkin. Masalah sosial dalam yang kita lihat ini tentu
ada relasi dan keterkaitan dengan perspektif yang ada. Perspektif yang kami garis luruskan di sini yaitu memiliki gagasan dari perspektif Auguste Comte, ya, yaitu perspektif fungsionalis, ya. Dan dijelaskan di sini bahwa jika salah satu bagian dari sistem sosial terpengaruh, maka itu akan mempengaruhi sistem sosial lainnya. Maka seperti kejadian penemuan bayi dibarengi tingginya jumlah pernikahan dini mengakibatkan berpengaruh terhadap tatanan kemasyarakatan yang ada di desa darat itu. Tentu pemecahan masalah yang ada karena setiap masalah tentu ada solusi, setiap masalah bisa dipecahkan. Sama dengannya masalah sosial yang ada. Pemecahan masalah sosial berbasis negara dan masyarakat ini perlu kita tahu dan perlu kita simak baik-baik, di mana salah satunya di situ ada pemecahan masalah berbasis negara, yaitu jumlah pernikahan yang semakin tinggi setiap tahun ditambah dengan adanya pandemi. Adanya ini membuat para siswa belajar di rumah. Dengan adanya belajar siswa di rumah dibarengi juga meningkatnya kasus pernikahan dini. Kalau kita melihat semenjak pandemi ini, kasus pernikahan dini di Lombok Tengah mulai melonjak, dan itu banyak yang belum terdata oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengurangi jumlah pernikahan dini sehingga kasus pembunuhan bayi dapat menurun juga adalah dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa bersama Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak-hak anak dan dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini dan pembuangan bayi. Lalu di satu sisi juga ada pemecahan berbasis masalah sosial, yaitu berbasis masyarakat, yakni dengan cara menanamkan sikap norma yang baik dalam bermasyarakat atau dalam lingkungan masyarakat, dan kedua orang tua mendukung pendidikan sang anak agar anak terus dapat maju di dalam dunia pendidikan, agar tidak mudah terjerumus oleh bahayanya pernikahan dini atau seks bebas itu sendiri, mengakibatkan ketika sudah kejadian tanggung jawab yang ada tanggung jawab yang mereka punyai mereka buang begitu saja untuk mengasuh bayi yang ada, sehingga mereka buang bayi dan kasus penemuan bayi kerap sekali terjadi di daerah-daerah lainnya, khususnya di Lombok Tengah itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya bisa laporkan sebagai salah satu pihak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Lombok Tengah, ya. Saya juga melaporkan kejadian yang baru saja terjadi beberapa minggu yang lalu di bulan November ini, dan teman-teman atau pemirsa lainnya harus patut simak dan dengar baik-baik karena penting sekali untuk kita dapat memahami kondisi ini, di mana bayi juga adalah milik kita, anak adalah tanggung jawab kita, dan kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita begitu saja terhadap anak atau bayi yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, saya Yeremia Santosa Ginting mohon pamit. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan dan berita selanjutnya di Ginting News. Laporan saya selesaikan dan sampai jumpa.